Baik, untuk tugas kedua saya ini, kita akan melakukan pengeditan video. Langkah pertama, kita akan membuka Filmora. Kita klik New Project, saya memilih yang widescreen. Klik New Project. Nah, kemudian akan muncul aplikasi Filmora di sebelah sini. Nah, yang pertama kita akan memilih media di media library atau memasukkan media ke dalam media kita di Filmora. Langkahnya adalah klik media. Di sini ada tanda tambah. Saya klik kita tambah di Add New Folder atau di sini ada tanda tambah ini drop your video, image or audio here or click here to import media. Nah, klik plus di sini bisa. Nah, kita cari media yang akan kita masukkan ke dalam Filmora kita. Nah, di sini saya akan masukkan tuh. Kemudian di sini masukkan media yang ada, tinggal kalau ingin banyak, ini diklik ini open. Nah, ini proses memasukkan media. Kalau ingin menambahkan, kita tinggal klik tambah sini. Di sini file, import media dari media file. Kemudian saya ingin menambahkan ada sini. Ini. Video untuk menambahkan video, ada logo, ada gambar, ada video, ada musik. Nah, itu untuk yang memilih atau memasukkan media ke media library, bisa melalui klik tambah dalam sini tadi atau melalui file import media. Kemudian yang kedua, menambahkan video ke media timeline. Nah, ini sudah ada video, udah ada gambar di dalam media kita ingin menambahkannya ke timeline. Nah, langkahnya bisa beberapa langkah. Pertama, tarik media ke timeline. Misalnya saya ingin ini yang kita masukkan sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada konfirmasi project setting, mau resolusinya 1364 x 764 fps atau ini. Nah, saya pilih yang lebih besar. Nah, ini media atau video yang sudah saya tambahkan. Atau bisa jadi nanti cara lain, selain menyeret, bisa jadi nanti klik kanan. Nah, di sini ada insert atau shift plus I kalau menggunakan keyboard. Nah, seperti ini. Juga. Ini menariknya ke atas. Oke. Ini sudah tarik ya. Nah, supaya nanti video kita tidak bergerak ketika kita melakukan editing, kita bisa melakukan penguncian di sini. Dia ada tanda gembok, track lock. Nah, kita kunci. Kemudian, saya buka lagi ya, karena nanti bisa diubah atau diedit. Bisa jadi nanti klik kanan override. Saya di sini, klik kanan. Override. Nah, di sini. Jadi seperti ini. Menambahkan, terus saya seret di sini, misalkan. Ini seret lagi. Atau ada cara lain. Masih banyak cara ya untuk melakukan penambahan video ke media timeline. Jadi nanti klik kanan atau new frame. Nah, di sini saya klikkan new, add a new track. Nah, di sini add a new track. Kita bisa menggeser-gesernya kemana posisi yang akan kita posisikan dia. Kemudian yang ketiga, kita akan mengakses sampel color atau sampel video. Nah, sampel color di sini ada di media. Di sini ada share video media folder, ada sampel color. Kita klik. Nah, kita ingin memasukkan sampel color ini ke dalam timeline kita, misalnya ini. Caranya bisa klik media sampel color, kemudian kita tarik. Nah, kita taruh posisinya misalnya di sini. Dia akan download.
Atau bisa jadi kita insert, klik kanan insert. Nah, seperti ini. Oke. Ntar save dulu, insert. Oke. Atau sampel videonya bisa lewat, misalnya kita ingin mengambil yang ini, bisa kita tarik, kita taruh di sini. Ini sampel video. Oke, bisa kita geser posisinya di mana. Ini juga. Oke, itu untuk mengakses sampel color atau dan sampel video. Nah, yang keempat, kita akan menghapus video atau klip dari timeline. Video atau klip atau video, menghapus video atau gambar di timeline. Nah, caranya klik video, kemudian kita tekan, misalnya video ini ya, ini, klik videonya, kemudian kita tekan tombol delete di keyboard seperti ini. Saya klik yang ini ya, klik ini. Nah, ini dia akan langsung terhapus. Atau cara lain bisa juga klik kanan videonya, ini. Saya klik kanan. Di situ ada tombol atau menu delete atau del. Nah, dia terhapus seperti ini. Klik kanan, del, atau bisa juga nanti ripple del ini supaya nanti dia permanen hapus. Nah, itu untuk menghapus video atau klip dari timeline. Nah, yang kelima, kita akan memotong video. Misalnya video di sini, saya aktifkan klik video yang akan kita potong. Nah, untuk memotong video, nah kita aktifkan bar yang pertama ini, misalnya di sini. Nah, kita klik kanan, di sini ada trim start to playhead, berarti kita memotongnya di awal dari video kita. Kita posisikan seperti ini ya, garisnya yang untuk memotong misalnya di sini. Nah, kita ingin memotongnya di awal. Nah, dia akan hilang yang di awal atau di depan dari garis yang merah ini. Nah, kalau kita ingin memotongnya, kita seret di sini, klik kanan, kita ingin memotong yang bagian akhir, trim end to playhead. Oke. Kemudian kita akan memisahkan video. Nah, gimana cara memisahkan video? Nah, kita posisikan ini, kita ingin memisahkan dua video ini, rank ini kita pisahkan, berarti kita klik kanan. Kita klik kanan, situ ada split. Ctrl B. Nah, dia terpisah. Kita pisah, kita geser. Kemudian yang ketujuh, kita memutar atau merotasi video. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara klik kanan. Kalau ingin merotasi 90, seperti ini. Bentar, kita posisikan ini ya. Nah, ini dia berputar ke 90 derajat. Kalau kita ingin membalikan lagi, putar lagi 90. Atau membalikan kembali ke posisi semula, kita putar dia lagi. Nah, seperti ini. Atau bisa menggunakan double click. Ini kita double click. Sini ada transform. Kemudian kita klik transform. Kemudian kita geser rotate-nya ini. Nah, di sini. Nah, di sini sebelah. Saya sini menyatakan derajat rotasinya. Ini misalnya 9. Nah, kalau ingin melakukan pengetikan berapa derajat yang ingin kita putar, misalnya 45. Kita klik di sini. Atau mau 90. Oke. Kalau merasa oke, kita okekan. Di sini sudah oke. Tapi kalau ingin mereset kembali, kita klik reset ini. Ini misalnya 45 misalnya. Oke, ini memutar 45. Kita klik oke. Itu untuk memutar video atau merotasi video. Langkah berikutnya kita akan memangkas video. Nah, kita klik kanan di video yang ingin kita pangkas. Ini. Di situ ada crop and zoom. Nah, ini kita bisa melakukan secara manual dengan drag seperti ini, atau kita menggunakan rasio. Rasionya misalnya 9:16. Ini bisa kita geser seperti ini. Atau mau rasio 4:3 atau nanti 16:9. Atau kita custom. Nah, ini silakan disesuaikan dengan
keinginan kita. Misalnya seperti ini. 9:16. Nah, ini kita bisa geser. Saya maunya original ratio. Saya ingin melakukan pengaturan manual seperti ini aja. Ingin saya jadikan. Nah, kalau udah oke dengan ukurannya, kita klik oke. Nah, seperti ini. Baik, itu untuk memangkas video. Nah, langkah berikutnya kita akan menggabungkan video. Nah, masukkan video. Ini udah ada video. Ada videonya. Kemudian, kita klik export. Ada export. Itu ada create video. Nah, kita ingin menggabungkan beberapa video. Misalkan di sini ada video ini. Digabungkan. Nah, ini digabungkan videonya dengan video yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita gabung. Nah, setelah kita masukkan ke dalam timeline, kita klik export to create video. Nanti kita lakukan pemilihan jenis format yang akan kita jadikan gabungan videonya seperti apa. Kita export. Oke, itu untuk menggabung video. Nah, langkah berikutnya kita akan mengcopy paste video. Copy paste video. Caranya, klik berapa video yang ingin kita gabungkan. Misalkan ini ada satu, klik berapa video, misalnya ini dua ini ya, dua ini. Kita klik file, ada copy, kemudian kita pindahkan ke timeline, kita klik kanan, ada paste. Nah, di sini. Ini video yang untuk cara mengcopy dan mempaste video. Kemudian langkah berikutnya mengatur kualitas klip video. Nah, klik 2 kali video yang akan kita rubah kualitas color-nya, pencahayaannya, color-nya, brightness-nya, saturation-nya, kontrasnya. Nah, klik, ini akan muncul menu seperti ini, klik color. Nah, di sini ada color enhancement, ada white balance, ada 3D LUT. Kemudian di sini kalau ingin mengubahnya tinggal misalnya brightness-nya. Kita posisikan di sini. Nah, misalnya pencahayaannya, kontrasnya. Nah, ini bisa menggunakan angka atau kita seret aja. Misalnya ini lebih dikecil, ini lebih diterangkan. Nah, seperti ini. Atau nanti 3 LUTs-nya seperti ini. Nah, kita tinggal memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita bisa masukkan angkanya atau menggeser titiknya ini. Nah, di sini ada tombol reset. Berarti kalau kita ingin mengembalikan seperti semula, kita tinggal reset. Kemudian ada juga tombol advance. Nah, sini kita bisa memilih mau seperti apa. Misalnya seperti ini. Nah, tinggal memilih. Pilih yang mau seperti apa yang ingin kita. Kalau udah, oke. Itu untuk mengatur kualitas klip video color-nya. Kemudian untuk mengubah kecepatan pemutaran video, ini kita okekan. Mengubah kecepatan pemutaran video. Nah, di sini kita klik kanan di template kita atau di timeline-nya. Nah, di sini kita klik kanan. Di situ ada klik kanan, di situ ada speed and duration. Nah, ini Ctrl R. Nah, di sini kita bisa menggeser kecepatannya. Nah, seperti ini. Di sini angkanya 0,38 lebih lambat atau mau cepat. Nah, kalau ingin lambat seperti ini. Kemudian seret bisa jadi nanti 100 sini ya, 100 kali lebih cepat atau 0,01 paling lambat. Nah, ini katanya. Nah, saya ingin lambatkan 0,56 misalkan. Nah, di sini. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut. Oke. Nah, itu untuk mengubah kecepatan pemutaran video. Nah, untuk membuat videonya berjalan mundur atau terbalik, nah tetap di sini ada klik kanan, speed and duration. Di sini ada reserve speed. Nah, ini lebih untuk membuat video berjalan mundur atau terbalik. Nah,
Atau kita bisa juga nanti seperti ini ya. Nah, atau bisa menggunakan tombol di toolbar speed atau icon speed yang ini. Nah, di situ ada slow-nya mau ingin lebih lambat 0,5 kali, 0,25 kali, 0,1 lebih lambat, kita tinggal memilih misalnya 0,25 kali. Atau mau cepat. Nah, atau mau mereserve seperti yang tadi juga bisa. Nah, reserve. Nah, itu untuk membuat video berjalan mundur atau terbaik reserve dan dengan kecepatan pemutaran video. Bisa menggunakan icon langsung di sini, toolbar ini, icon kecepatannya, atau mengeklik kanan dengan pakai tombol klik kanan speed and duration. Nah, langkah selanjutnya yang ke-14, kita membuat frame baku. Nah, bagaimana caranya? Klik video yang di timeline. Oke, kemudian kita klik icon speed ini. Nah, di situ ada freeze frame. Ini saya buka dulu. Nah, dia akan lama di situ freeze frame-nya. Ini slow-nya di sini, slow-nya. Nah, yang sebagian sini seperti ini ada duration di sini, ingin sebelah sini. Saya ulang lagi. Freeze frame. Nah, di sini freeze frame-nya. Dia akan terhenti di sini, membeku dia atau diam. Okay. Untuk membuat frame beku atau diam bisa juga lewat file, ada reference. Nah, di sini ada editing. Nah, di sini ada freeze duration. Nah, kita bisa membuat skalanya misalnya 3 per second. Nah, itu kita okekan. Nah, untuk memperbesar memperkecil timeline, untuk selanjutnya adalah memperbesar dan memperkecil timeline. Nah, ini timelinenya. Kita bisa menggunakan menu di pojok kanan atas dari timeline. Di situ ada tanda plus, ada tanda minus. Kalau memperbesar, kita plus. Kalau memperkecil, kita klik minusnya. Atau bisa juga dengan langkah selain itu, yaitu melakukan seret di ruler timeline-nya. Kalau ke kanan, berarti kita memperkecil. Kalau ke kiri, kita memperkecil. Kalau ke kanan, kita memperbesar. Nah, seperti ini. Atau kita menggunakan menu Ctrl plus di keyboard. Nah, saya klik Ctrl plus. Nah, seperti ini, atau Ctrl minus. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengubah skala dan rotasi video. Bisa menggunakan klik kanan, klik 2 kali pada video yang akan kita ubah, skala dan rotasinya. Di situ ada transform video, ada transform. Nah, di sini ada scale, seperti yang tadi, scale, putar. Terus ada rotate, kita putar. Kemudian ada scale. Nah, scale-nya memperbesar, memperkecil. Seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menambah logo atau watermark di video. Ini kita reset ya. Nambah. Nah, kita masukkan logo, misalnya logo ini, kita klik kanan. Kita ingin memasukkan logonya. Kita perbesar dulu. Ini dia. Satu aja ya. Saya delete dulu, klik ke delete. Nah, saya ingin memasukkan logo yang ini ke dalam di atas ya.
masukannya saya seret dulu. Nah ini untuk mengubahnya, mengaturnya bisa nanti klik di letakkan seret garis yang merah ini di dekat logo. Nah ini kita bisa perkecil, memperbesar secara manual. Nah kita seret seperti ini. Kemudian bisa juga nanti kita masuk atur skalanya. Nah kita double klik, nanti ada skalanya sini. Skalanya, nah ini ingin kita seret aja. Nah ini udah besar. Nah, oke, itu untuk memasukkan logo dan mengatur besar kecilnya. Oke, kita okekan. Kemudian yang terakhir, mengubah kualitas playback untuk meringankan proses editing. Nah, kita bisa menggunakan resolusinya lebih kecil. Nah, di pojok kanan atas ini ada setengah, ada full, ada setengah dari resolusi sebenarnya, ada 1/4. Nah, seperti ini untuk meringankan atau mengurangi resolusi pratinjau kita. Nah, oke, itu untuk proses pengeditan dari video yang dilakukan di Filmora. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.